Tahukah kalian, orang-orang kaya, miliarder, itu pasti ada ciri-cirinya. Pak, orangnya ganteng? Belum tentu. Orangnya tinggi? Belum tentu. Itu kan ciri-ciri fisik. Mereka tuh punya ciri-ciri yang suka atau nggak suka. Mereka itu orang yang disukai uang. Mereka dikejar-kejar oleh uang. Uang sangat suka sekali mendekati orang-orang yang punya ciri-ciri seperti ini. Apakah kamu punya ciri-ciri seperti itu? Tonton video ini sampai selesai untuk tahu apakah kamu punya cirinya atau tidak. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi di channel Success Before 30, di mana kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang disukai dan dikejar-kejar oleh harta kekayaan. Ini bukan dari opini saya, tapi ini ada penelitian dan ini memang benar. Makanya orang-orang yang hari ini percaya atau tidak percaya, nggak punya ciri-ciri ini, biasanya hidupnya susah, hutang cenderung nggak bisa lunas. Kalau sudah hutang lunas, cenderung berhutang lagi. Nah, kita akan bahas, semoga kalian punya ciri-ciri ini ya. Yang pertama adalah Anda punya sikap yang ramah dan terbuka. Kita perhatikan orang-orang yang menjual jasa, contohnya di Bali. Menjadi tour guide contohnya. Tour guide itu kan pasti ramah. Mari Bu, saya angkatkan kopernya. Selamat datang ke tempat wisata ini. Orang yang ramah dan terbuka, itu ciri-ciri disukai uang. Kalau dia servisnya bagus, dia jasanya bagus, pasti dia dapat tips yang lebih. Sederhananya seperti itu. Kalau hari ini Anda bekerja, jarang ramah, jarang tersenyum, maka ya jelas uang itu lari ke orang lain. Orang yang suka tersenyum. Makanya sering bercanda, di sini itu ada wajah orang, ya kan? Ini orang yang suka cemberut. Nah, wajahnya kan seperti ini. Sedangkan ini pasti dijauhi sama uang. Tapi kalau orang yang tersenyum, ya seperti ini. Nah, ini kalau uang masuk, ditampung sama di wajan ini. Kalau ini uang masuk, kepleset uangnya. Ini saya pernah belajar dari mentor saya ya. Jadi orang yang ramah itu memang suka nggak suka, pasti membuat rezeki itu murah rezeki. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena sikap ramah dan terbuka bisa membangun hubungan yang positif dengan orang lain, dan terutama Anda di bidang jasa. Anda sama-sama guru, sama-sama hari ini menjual jasa. Guru les misalkan, guru les renang, guru les bulu tangkis, guru bela diri. Memang namanya guru itu harus disiplin, tapi ada kalanya Anda bisa bercanda, bisa tersenyum sama mereka. Nih, saya orang tua juga senang bagaimana anaknya dididik dengan baik oleh guru tersebut. Jadi sikap ramah dan terbuka itu luar biasa. Yang kedua, pandai berkomunikasi. Penjelasan, orang yang pandai berkomunikasi bisa menyampaikan ide dengan jelas dan menarik. Orang yang bisa mengkomunikasi. Jadi apa bedanya orang yang sama-sama pandai, sama-sama pinter, sama-sama brilian, tapi yang satu bisa komunikasi, yang satu nggak bisa mengkomunikasikan. Jelas rezeki kepada lari pada orang yang bisa mengkomunikasikan. Makanya communication skill itu very very important. Ketika Anda hari ini bisa menjual ide, menjual gagasan, menjual sesuatu kepada calon investor atau calon pembeli, dengan sendirinya calon investor pembeli akan membeli kepada orang yang bisa mengkomunikasikan produk yang dia butuhkan atau jasa yang dia butuhkan. Ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang orang lain butuhkan, nggak bisa. Saya belajar itu dari salah satu salesman terhebat di dunia. Ya, itu namanya siapa? Zig Ziglar. Zig Ziglar dia itu pernah menjual rekor, mampu menjual 11.000 mobil hanya dalam waktu, kalau saya nggak salah, itu kurang dari 10 tahun. 11.000 unit mobil. Salah satu tipsnya itu dia bilang apa? Jangan pernah menjual mobil merek Ford, tapi kamu sendiri itu masih pakai Toyota katanya. Jadi ketika kamu hari ini tuh meyakinkan calon customer Anda harus betul-betul menceritakan experience yang kamu miliki. Kamu harus menceritakan mobil Ford itu bahasanya gimana. Duduknya tuh seperti apa, setirnya seperti apa, anggunnya seperti apa, mesinnya seperti apa, ketika bahan bakar habis itu mobil ini seperti apa, ketika ganti oli itu seperti apa. Dia itu bisa membuat customer tuh benar-benar merasa nyaman dengan penjelasannya dia. Mungkin kalau zaman sekarang seperti kayak Motomobi kali ya, atau Vitra Eri kali ya, menceritakan reviewer mobil, sehingga dia kalau review apapun orang tuh pasti tertarik dengan detail. Hampir sama seperti itu. Tapi intinya, jadi kalau Anda hari ini pandai mengkomunikasikan ide dan gagasan Anda, plus disertai dengan kejujuran, bisa jadi uang menyukai Anda. Yang ketiga, empatinya tinggi sekali. Ketika seseorang hari ini memiliki deep
empathy, mampu memahami perasaan orang lain, maka niscaya orang itu akan senang. Jadi saya selain bilang bahwa how to sell everything, cara menjual apapun, kapanpun, dimanapun. 83% orang membeli produk Anda itu karena orang itu senang dengan Anda. Dan orang itu bisa membeli 17% karena orang itu butuh dengan Anda. Jadi cara membuat orang senang adalah berempati tinggi. Jadi Anda hari ini tuh bisa memahami kondisi psikologis orang. Bu, hari ini gimana kondisi anaknya kemarin yang jatuh itu? Oh, sudah sembuh kok, udah dibawa dokter, alhamdulillah, contohnya gitu. Saya doakan ya Bu, semoga anaknya cepat sembuh. Nah, itu hal kecil, terus hubungannya apa? Dia guru les renang, adik yang kecil pun tidak les privat sama dia. Tapi karena dia punya empati dengan adiknya, maka itu menjadi kredit dan nilai tersendiri bagi orang tersebut. Padahal anaknya juga tidak les. Nah, besok-besok kemungkinan anak yang kecil akan dileskan sama Anda. Itulah namanya empati yang tinggi. Jadi Andi selalu siap menjadi tempat curhatan teman-temannya dan berikan dukungan. Teman-temannya merasa nyaman dan menghargai kehadirannya. Kenapa ini penting? Karena empati itu membangun hubungan yang lebih dalam dan berarti. Jadi Anda bukan semata-mata guru dan murid, atau ibunya, atau orang tuanya, tapi Anda juga menciptakan satu hubungan kekerabatan yang baik. Besok-besok jangan salah, kalau dia tidak mau berpindah ke guru yang lain, tapi dia tetap setia sama Anda. Itu namanya empati yang tinggi. Jadi hari ini, kalau kamu mau didatengin uang, belajarlah punya empati yang tinggi. Keempat, percaya diri tapi rendah hati. Oh, ini skill yang sangat luar biasa. Orang yang percaya diri dengan kemampuan mereka, itu tidak akan jadi sombong. Contoh nih, Anda hari ini menceritakan suatu produk Anda. Nggak usah menjelekkan kompetitor. Anda pede aja dengan produk yang Anda jual. Kompetitor juga tahu kok. Customer juga tahu, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media. Apa yang Anda ceritakan tanpa sedikit pun menjelekkan kompetitor, mereka juga sudah tahu produk Anda itu berkualitas. Tanpa sedikit Anda menyinggung kompetitor, mereka tetap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Contoh, Maya, desainer muda. Percaya dengan karyanya, tapi terbuka dengan kritik dan saran. Saya terbuka dengan kritik dan saran. Produk saya jauh dari kata sempurna. Kami senang sekali kalau memberikan masukan demi kebaikan kita bersama. Dan komitmen perusahaan kami akan terus melakukan inovasi, improvisasi agar produk kami tetap menjanjikan kualitas tinggi bagi masyarakat kita. Senang. Kenapa? Karena dia percaya diri tapi rendah hati. Kita tahu produk kita jauh dari kata sempurna, kita tahu produk kita harus terus berimprovisasi. Oleh sebab itu kami punya tim yang selalu melakukan research and development, dan akhirnya produk kami terus akan menjadikan produk kami terdepan. Contohnya seperti itu. Nah, Anda akan didatengin duit. Kenapa? Ya karena hari ini Anda menawarkan servis PD tapi tanpa menjatuhkan kompetitor. Biasanya orang yang dikit-dikit menjatuhkan kompetitor itu dikit-dikit hari ini dia menjelekkan orang lain. Ya kan, nggak seperti merek itu gitu. Apa merek itu? Bahannya cuma seperti itu. Nah, berarti dia ini kan nggak pede dengan produknya. Nah, jadi tanpa kita harus menjelekkan orang lain juga bisa menilai siapa yang terbaik. Ya, seperti itu. Belilah produknya sama saya, belilah mobilnya sama saya kalau Anda salesman mobil. Jangan beli sama orang itu ya, kalau orang itu nanti kamu punya komisi ya. Harusnya, dia menjelekkan penjual yang lain. Nggak perlu. Kalau Anda pede, Anda fokus, Bu, apa yang bisa saya bantu, Bu, kebutuhannya? Apa yang terbaik? Oh iya, loh kenapa kok kemarin saya beli di sales itu lebih murah? Gini Bu, setiap orang kan punya keunikan masing-masing. Saya yakin kalau masalah harga, kami itu bisa dibandingkan. Masalah harga, hari ini kita bisa bicara dan kita bisa diskusi. Tapi yang terpenting, hari ini jangan mengejar yang murah, tetapi kualitasnya tidak baik. Dan kita harus teliti Bu, jangan suka beli barang yang lebih murah. Kita hari ini beli dari barang yang sama, tapi jangan-jangan barang itu barang yang sudah expire. Ya, kita harus teliti sebelum membeli. Jangan-jangan kita diberikan stok lama. Jangan-jangan, ya saya nggak sebut namanya. Tapi kita pastikan Bu, kalau misalkan kita hari ini membeli produk ini memang keluaran yang terbaru, fresh, paling oke, dan tanpa kita harus sebut siapa nama kompetitor kita. Jadi lebih baik Bu, Ibu kalau beli lebih mahal, lebih safe, tapi Ibu pemakaiannya lebih tenang. Daripada hari ini Ibu beli karena cuma terpikat oleh harga murah, tapi kita tidak tahu kita diberikan barang yang jenisnya seperti apa. Nah, itu luar biasa. Kata-kata seperti ini itu percaya diri tapi rendah hati. Oke? Terapkan. Duit suka dengan orang-orang seperti ini. Yang kelima, jujur dan bisa percaya. Ingat, duit suka orang yang jujur. Orang yang jujur itu kadang seringkali ditikung, ditusuk,
dikianati oleh orang lain, tapi akhirnya duit itu akan kembali pada dia. Rezeki nggak kemana-mana. Rezeki akan kembali pada orang yang jujur. Rudi pemilik warung kelontong selalu jujur menimbang dan memberikan harganya. Pelanggan jadi percaya dan setia belanja di tempatnya. Mungkin belanja di tempat lain lebih murah, tapi timbangannya dikurangin. Jujur adalah fondasi utama. Orang tua saya selalu berkata bahwa bisnis harus jujur. Bisnis kalau nggak jujur, siap-siap kamu nggak punya pelanggan jangka panjang. Orang yang jujur lebih mendapatkan rezeki karena mereka dipercaya oleh orang banyak. Kenapa ini penting? Percayaan adalah elemen kunci hubungan baik pribadi maupun profesional. Dengan dipercaya, kamu dapat lebih banyak peluang dan dukungan orang lain. Tips yang keenam, fleksibel dan mudah beradaptasi. Orang yang disukai uang adalah orang yang fleksibel. Pak, barangnya harus diambil di kantor ya? Terserah ibu. Ibu mau ambil di kantor atau saya antar ke rumah? Wah, itu servis. Ibu nyamannya seperti apa? Wah, saya kalau ke kantor nanti saya nggak keburu. Siap bu. Ibu di rumah jam berapa? Nanti saya pastikan barangnya nyampe di rumah. Oh, saya nyampe rumahnya jam 7 malam. Kalau kemalaman gimana? Nggak masalah bu. Ibu nyamannya di mana? Ya udah deh, antar malam ini juga jam 7. Siap bu. Jam 7 kurang 15 Anda sudah di depan rumahnya. Nggak terlambat sedikit pun. Anda fleksibel. Baik bu, barang sudah diantar di rumah. Ibu hari ini mau saya bukakan atau ibu buka sendiri? Janji seperti itu, maka itu membuat Anda betul-betul sangat fleksibel. Loh, kalaupun pembayarannya ini bisa nggak saya pakai kartu ini? Pembayaran apapun kami siap terima bu. Ibu mau pakai Dana, mau pakai GoPay, mau pakai OVO. Ibu hari ini mau pakai kartu kredit, mau pakai angsuran cicilan 6 kali. Kami bisa sediakan semua. Ibu senyamannya apa? Oh, saya biasanya pakai kartu kredit. Siap bu. Ibu kartu kreditnya apa? Saya biasanya pakai kartu kredit yang jenis ini. Ini bisa nggak angsuran 3 kali? Ada bu, 6 kali pun kami ada. Wah, itulah namanya penjualan yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Jangan-jangan omsetmu akan meningkat, uang akan sering datang kepada orang-orang yang seperti ini. 7, orang yang rajin dan pantang menyerah. Jelas, ini sudah nggak usah diganggu gugat. Orang yang rajin dan pantang menyerah itu pasti akan menjadi orang yang jauh dari kata seret rezeki. Orang yang akan terus dikejar-kejar rezeki adalah orang yang rajin dan pantang menyerah. Orang lain bangun jam 6, kamu bangun jam 5. Orang hari ini memberikan servis, contohnya tamu, misalkan Anda bergerak di bidang jasa, melayani tamu dari bule, contohnya. Bule mungkin bangun jam 6. Ya, good morning sir, in this evening, what do you want to go? Contohnya kayak gitu. What is the time you are very comfortable, I can pick you up. Ya, jadi saya bisa menjemput kamu jam berapapun. If you comfort, I can pick you up in 7 o'clock, it doesn't matter. Nah, jadi Anda bisa servis. Oh, no problem, I'm available on 9 o'clock. It's okay sir, tapi kamu jam 8 kamu sudah standby. Kamu berikan pelayanan terbaik. Dan kamu bisa memberikan tips-tips yang lebih. Contohnya, kamu memberikan janji hari ini 10. Kamu akan mengunjungi tempat wisata, tapi kamu tambahin 1, yaitu 11. Orang akan senang. Karena orang yang rajin dan pantang menyerah itu akan terus dipakai. Dan bule itu akan berkesan. Ketika ke Indonesia, dia pasti akan ingat kamu. Servismu yang terbaik, pelayananmu yang terbaik. Dan dia akan memberikan tips lebih daripada yang dia bayangkan. Selama during your holiday in Indonesia for 10 days, make this holiday is very, very memorable for you. Wah, sangat berkesan bagi Anda. Jadi sampai pulang ke negara, kamu punya cerita yang sangat mengesankan. Kamu punya foto-foto yang mengesankan. Kamu punya skill, bisa kamera yang bagus, bisa kamera seperti ini, pakai iPhone. Itu adalah sesuatu tips di mana Anda nggak perlu minta lebih. Sir, can you give me tips for me? Bisa nggak saya minta tips lebih? Nggak usah. Kamu akan diberikan tips lebih. Kalaupun kamu nggak dikasih tips juga nggak ada masalah. Yang penting kamu dapat reputasi dan nama. Nah, orang-orang seperti ini, rajin dan pantang menyerah ini, cepat atau lambat, kamu akan dapat rekomendasi dari orang-orang berikutnya akan menggunakan jasa Anda. Dan yang terakhir, jaringan pertemanan yang luas. Ingat, rezeki datang kepada orang yang punya teman yang banyak. Banyak teman, banyak rezeki. Jadi banyak teman dari berbagai kalangan membuka peluang usaha informasi yang berharga. Jaringan luas memungkinkan akses ke berbagai sumber dan dukungan. Contoh, Kevin aktif komunitas hobi dan profesional. Berkat jaringan luasnya, dia sering mendapatkan kesempatan bisnis yang menguntungkan. Kamu mau kalangan apapun, dia punya banyak teman. Kenapa ini penting? Jaringan luas memberikan dukungan. Peluang bisnis, informasi yang mungkin tidak tersedia hanya mengandalkan satu kelompok. Ini juga membantu dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang ke-9, jelas, rezeki, uang akan suka orang yang berpikiran positif dan optimis. Orang nggak mungkin rezeki datang kepada orang yang pikirannya negatif dan pikirannya itu sempit. Nggak mungkin. Mereka tuh suka kepada orang yang positif, optimis. Orang yang positif dan optimis itu akan mendatangkan banyak rezeki. Orang yang selalu tertawa, tersenyum,
Dalam situasi apapun dia tetap bisa positif. Dia akan mendatangkan banyak rezeki. Salsa selalu melihat sisi baik setiap kejadian. Saat ada masalah, dia yakin pasti ada jalan keluarnya. Sikapnya membuat orang lain betah dekat dengannya. Kamu seneng gak sih kalau setiap hari ketemu sama teman yang mengeluh? Setiap punya masalah dia ngomong, aduh kok capek ya, hidup ini kok berat ya, masalah kok datang bertubi-tubi ya. Kamu yang mendengarkanmu juga malas. Tapi ketika kamu hari ini bertemu dengan teman yang selalu ketika dia dihadap ujian, ada masalah, dia tetap tersenyum. Nggak masalah, badai pasti berlalu, it's okay kok. What doesn't kill you make you stronger. Wah, kata-katanya itu positif sekali. Ketika kamu punya kata-kata seperti ini, orang-orang di dekatmu pun merasakan vibes positif kamu. Nah, orang-orang seperti ini itu pasti akan dikejar-kejar duit. Dan yang ke-10, mengelola emosi dengan baik. Jadi penjelasannya, orang yang mampu mengelola emosi mereka dengan baik, tidak mudah terpancing, dapat menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Faisal, seorang supervisor, tetap tenang saat ada karyawan yang membuat kesalahan. Dia memberikan arahan dengan bijak tanpa marah-marah, sehingga timnya bekerja dengan lebih kompak. Marah itu boleh, asal dengan sebuah kesempatan yang tegas dan to the point. Tapi Anda tidak boleh menggunakan kata marah-marah, itu sudah menjadi habit dan kebiasaan. Tiada hari tanpa marah-marah, itu juga tidak baik. Maka vibes budaya kerja di kantor itu budaya kerjanya marah-marah. Itu juga siapa yang suka dimarahin, nggak ada yang suka. Tapi kalau memang itu adalah sebuah kesalahan dan memang harus dimarah, saya rasa sesekali itu memang perlu. Dan itu membuat Anda paham dan sadar sampai kapan Anda hari ini pengen dimarahin terus-menerus. Jadi kenapa ini penting? Karena mengelola emosi, menjaga hubungan yang sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, menjaga kemampuan untuk membuat keputusan tetap rasional dan efektif. Demikian 10 ciri-ciri orang-orang yang akan dikejar-kejar duit dan rezekinya lancar terus sepanjang zaman. Apakah Anda sudah terapkan 10 tipsnya? Kalau Anda tidak ada salah satu ciri-ciri di atas, segeralah kembali ke jalan yang benar. Semoga Anda selalu punya ciri-ciri tersebut dan agar aja rezeki Anda lancar dan ditangin duit bertubi-tubi. Sukses untuk Anda. Amin dan salam hebat luar biasa.